Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dan Bapak Guru dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, yaitu tentang identitas nasional, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Nurul Apriliani sebagai moderator sekaligus pemateri dengan nomor NIM 2108 104028 dan rekan saya ada Cindy Hawa dengan nomor NIM 1908 10405 dan sebagai pemateri, dan ada lagi Anissa Hanifah dengan nomor NIM 2108 10408 sebagai pemateri, dan Naswa Zahari dengan nomor NIM 2108 104027. Yang terakhir Subhan Sobirin dengan nomor NIM 2108 104037. Agar tidak membuang-buang waktu, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu kepada Naswa Zahari, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Dimulai dari pengertian, identitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu identity, yang artinya ciri-ciri, tanda, karakteristik. Nasional artinya merujuk pada kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan. Jadi identitas nasional, ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Di sini adapun pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Setiap individu pasti memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih ingin dari suku apa. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku dari Sabang sampai Merauke. Contohnya yaitu suku Dayak, suku Sunda, suku Sasak, suku Jawa, suku Minahasa, suku Asmat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya berupa pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan untuk bertindak. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu religi, yang kedua sistem kemasyarakatan meliputi sistem kekerabatan, sistem organisasi, sistem politik, sistem produksi, dan sistem perkawinan. Yang ketiga yaitu sistem pengetahuan, dan yang keempat yaitu bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Yang kelima yaitu kesenian, meliputi seni rupa, seni gerak, dan seni suara. Yang keenam yaitu sistem mata pencaharian, ada sistem ekonomi, sistem pertanian, sistem peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Yang ketujuh, ada sistem teknologi, meliputi peralatan, perlengkapan hidup, perumahan, pakaian, alat-alat rumah tangga, senjata, dan alat produksi. Yang ketiga ada agama. Agama adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar sistem kepercayaan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara yang mengharuskan setiap warga negaranya untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara. Contohnya seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekian presentasi dari saya tentang identitas nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pembangunan kebudayaan Indonesia. Next, yes. Secara umum, pembangunan nasional di bidang kebudayaan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya yang bermakna terhadap
pembangunan masyarakat secara menyeluruh di setiap dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan ini dapat berupa bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pariwisata, transportasi, pos dan giro, kependudukan, pemuda, peran peran wanita, pendidikan dan agama. Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa, perlu ditumbuhkan dan dilestarikan nilai budaya daerah yang positif, beradab dan unggul, sehingga dapat memperoleh jati diri dari kebudayaan daerah yang bercirikan. A. Telah digunakan dalam waktu yang sangat lama. B. Diambil dari puncak-puncak prestasi budaya daerah. C. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang banyak. D. Digali dari bumi pertiwi Indonesia. E. Hasil perpaduan puncak prestasi budaya daerah dengan penempuan baru selama perjuangan hidup bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu ialah bahasa, kelanjutan dari materi dari Naswa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dapat dipahami sebagai sistem berlambang secara arbiter dibentuk atas unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi. Bahasa yang digunakan manusia ada dua macam. Satu, bahasa tulisan atau gerakan dengan bermaksud untuk menyampaikan suatu kepada lawan bicara atau orang lain. Dua, bahasa lisan. Untuk bahasa lisan di Indonesia terdapat beberapa macam. Dilihat misalnya dari bahasa daerahnya atau suku. Satu, bahasa Aceh, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari yang diucapkan oleh penduduk Aceh Timur Utara, Pidi, dan sebagian penduduk Barat. Bahasa ini termasuk rumpun atau bahasa Austronesia. Yang kedua yaitu bahasa Kabau, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Minangkabau yang erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Yang ketiga yaitu bahasa Melayu Batak, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Batak. Yang selanjutnya yaitu bahasa Nias. Bahasa Nias yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Nias. Bahasa ini termasuk rumpun bahasa Melayu Polinesia, tetapi agak berbeda dengan bahasa Nusantara lainnya seperti dilihat dari vokalnya, yaitu tidak mengenal konsonan di tengah atau konsonan di akhir kata. Yang selanjutnya yaitu bahasa Sunda, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Sunda. Bahasa Sunda mengenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berbahasa, yaitu Sia sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Baduy. Yang selanjutnya yaitu bahasa Bali, yaitu bahasa sehari-hari oleh penduduk Bali. Bahasa Bali dipengaruhi oleh satu, bahasa Hindustan, yang kedua yaitu bahasa Jawa kuno. Terus bahasa yang terakhir yaitu bahasa Jawa, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Jawa, dan penggunaan bahasa ini harus berbeda-beda keadaan orang yang diajak bicara atau yang sedang dibicarakan. Bahasa Jawa terbagi menjadi dua macam, yaitu bahasa Jawa kuno dan Madya. Semua bahasa daerah ada di Indonesia dapat disatukan dengan bahasa Indonesia yang disebut bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia itu sudah termasuk bahasa nasional. Yang selanjutnya yaitu proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara memberikan gambaran tentang dalamnya merasa sebagian dari bangsa. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa adanya kesetaraan negara Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah segala bangsa, sehingga penjajahan di dunia harus dihapuskan apabila kita menganalisis hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia atau penjajahan. Berbangsa agar memperoleh dari bangsa lain, suatu negara memerlukan mekanisme yang lazim yang disebut dengan proklamasi kemerdekaan. Rumusan alinea kedua pembukaan Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan proses berkesinambungan, yaitu
1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi kemerdekaan. 3. Keadaan negara yang nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dilanjut oleh rekan saya, Subhan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudari Nurul Apriani. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia beriman terhadap adanya Tuhan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia meyakini kehidupan setelah kematian, yang menegaskan bahwa nilai kesahsilaan akan membawa rakyat menuju sebuah kehidupan yang lebih di alam baka. Nilai-nilai dari sila ini diwujudkan dari dalam sebuah dasar hukum negara, yakni pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengakuan manusia Indonesia pada keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pandangan ini akan mengantarkan manusia Indonesia yang taat dan patuh pada perintah Tuhan, bahkan dengan kesadaran penuh yang berasal dari lubuk hati akan menciptakan tingkah laku dan budi pekerti luhur yang akhirnya menciptakan mentalitas dan moralitas manusia Indonesia yang sadar akan nilai-nilai ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hak dan kewajiban bagi manusia yang beragama, yang percaya pada otoritas ketuhanan, percaya pada hakikat kebahagiaan hidup baik lahir maupun batin, percaya pada kemakmuran dan bimbingan Tuhan untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, percaya pada pertolongan dan ampunan Tuhan, atau intinya ketakwaan dalam sebuah aktualisasi hidup bagi manusia Indonesia yang berkiblat pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab tanpa ini manusia Indonesia akan terjerumus dalam jerabah kenistaan dan kezaliman. Pengakuan akan hakikat ketakwaan ini seperti tercantum dalam pengakuan ketakwaan kemerdekaan secara konstitusional, yakni dalam pengakuan ketakwaan kemerdekaan, yakni dalam ketakwaan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur seperti berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu ada di pembukaan alinea 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman di atas sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan, dengan menciptakan tatanan kehidupan religius bagi semua komponen bangsa, dalam arti eksisten bangsa dan aktualisasi kehidupan. Tanpa ini, bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi bangsa dan rakyat yang paganisme atau menjauhkan nilai-nilai ketuhanan yang hakiki, mengaktualisasikan nilai-nilai relatif yakni materialisme dan kekuasaan. Seperti negara-negara barat, negara komunis atau sosialisme maupun negara liberalis lainnya yang memisahkan antara kehidupan negara dan agama. Negara adalah negara tanpa kontrol akan nilai-nilai ketuhanan yang hakiki. Sedang agama adalah pribadi tiap individu manusia, apakah ia beragama atau tidak, adalah bagian dari haknya. Jadi itu manusia tuh beragama atau tidak tuh itu hak pribadinya masing-masing. Atau dikenal dengan konsep negara pluralistik. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini adalah merupakan perwujudan nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Pancasila yang merupakan konsep prismatik yang memadukan inti nilai yang baik dari berbagai nilai yang saling bertentangan. Konsepsi prismatik tersebut
minimal dicirikan oleh 4 hal. Yang pertama, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi. Kebebasan asasi itu berpendapat. Namun sekaligus melekat pada kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan yang sosial. Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsep negara hukum, the rule of law, yang menekankan pada common law dan rasa keadilan. Yang ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan satu agama tertentu, karena bukan negara agama, tapi juga tidak tanpa agama, karena bukan negara sekuler. Di sini, negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasarkan pertimbangan mayoritas dan minoritas, kata Mahfud tahun 2006. Ini sebuah alasan singkat tentang pengakuan dan perwujudan akan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kenegaraan yang mendasarkan atas penjabaran dari pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penjabaran dan perwujudan akan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks keagamaan tercantum pada 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan materi peraturan Indonesia dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang intinya membahas 3 substansi pokok. Pertama, menyangkut tentang kerukunan antar umat beragama. Kedua, pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, tentang pendirian rumah ibadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 2. Bentar. Pasal 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila, maksudnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah prinsip keadilan masyarakat, perlakuan terhadap umat manusia yang didasari oleh martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak mentolerir adanya penindasan fisik dan spiritual terhadap umat manusia oleh bangsanya sendiri atau negara lain. Perwujudan akan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan pemahaman akan posisi manusia di hadapan hukum. Dalam pandangan ini bahwa penegak hukum harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dilindungi akan keberadaannya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Secara konstitusional, perwujudan akan nilai moral ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi intinya jadi posisi manusia Indonesia dalam praktik hukum sangat luhur dengan menempatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Jadi tidak memandang bulu gitu, tidak pandang bulu. Pokok nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembenaran eksistensi manusia untuk menjunjung akan nilai-nilai perkeadilan dan perikemanusiaan
yang berpedoman pada aspek moralitas. Pancasila sebagai aktualisasinya di hadapan hukum. Dalam keterkaitan inilah kedudukan Pancasila secara umum. 1. Moral Pancasila sebagai landasan hukum nasional. Dengan demikian, Pancasila adalah sebagai penuntun hukum nasional memiliki sifat prismatik. Konsepsi prismatik yang seperti itu kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum. Ya, itu segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Anissa. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna, yaitu satu, makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 90 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Makna yang kedua yaitu makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah itu. Indonesia dalam sila tiga ini adalah Indonesia pengertian bangsa. Jadi, Persatuan Indonesia ialah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Tuhan yang hadap. Oleh karena itu, paham Indonesia kebangsaan Indonesia tidaklah sempit, tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa. Sebaliknya, membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang padu, tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yang antara lain berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. B. Pasal 1, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 dan UUD 1945 Pasal 1. Isinya yaitu 1. Negara Indonesia ialah kesatuan yang berbentuk republik kedaulatan, ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat rakyat. Isi dari Pasal 32 yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Isi dari Pasal 35 yaitu bendera Indonesia ialah sang merah putih. Isi dari Pasal 36 yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. C. Ketetapan MPR nomor 3 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. 4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila 4 ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat
atau rakyat yang berdaulat atau berkuasa. Atau demokrasi, yaitu rakyat yang memerintah. Kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh etikat baik dan sesuai hati nurani. Permusyawaratan adalah salah satu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan, pendapat, dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya melalui sistem musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila 4 merupakan sendi yang penting dari asas kekeluargaan masyarakat kita. Sila 4 juga merupakan suatu asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang antara lain sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. B. Pasal-pasal, yaitu pasal 1, 2, 3, 28, dan 37 UUD 1945 pasal 1. Dilihat di atas. Pasal 2 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah, golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat berunding sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Ketiga, segala putusan permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Isi dari pasal 3 yaitu permusyawaratan rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Isi dari pasal 28. 1. Mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. C. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Dengan itidal baik dan rasa tanggung jawab penerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu saja dari saya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Cindy Awa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya mohon instruksi klarifikasi terlebih dahulu ya atas pertanyaan dari Saudara Mela. Kenapa sih PPT-nya tidak sama dengan apa yang disampaikan? Karena hakikatnya PPT itu hanya poin-poin pentingnya saja. Maaf, ya itu benar. Sila ke-1, 2, 3, 4, 5. PPT itu hanya ibaratnya poin-poin pentingnya saja. Yang kita sampaikan adalah ibaratnya materi dari poin-poin tersebut gitu ya. Sama kok dengan yang kita sampaikan. Subhan menyampaikan sila pertama dan kedua, Anissa menyampaikan sila ketiga, dan selanjutnya sila ketiga dan keempat saya menyampaikan di sila kelima. Seperti itu klarifikasinya ya untuk Saudara Melawati. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini berarti keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik secara spiritual maupun materialnya. Dan maksud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seluruh rakyat Indonesia di sini berarti adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang berada di Indonesia maupun sedang yang berada di luar negeri akan mendapatkan hak yang sama, baik hak hukum, hak kebudayaan, hak sosial, dan hak politik, akan mendapatkan hak yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Mela. Oke. Tadi di sini, ibaratnya terjadinya negara Republik Indonesia bukan hanya diawali dengan proklamasi. Proklamasi baru menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan ibaratnya. Sedangkan adanya pemerintah, adanya wilayah, dan adanya bangsa belum tercapai jika apa yang kita cita-citakan belum terwujud. Yang kita cita-citakan tuh apa sih? Yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ya pastinya. Oke, dan cita-cita tersebut tidak akan terbentuk jika hanya keinginan satu orang saja. Semisal, ada dari jangan kelas ya, bahasanya. Ada dari misal yang kaya aja gitu, yang kaya mempunyai keinginan, saya memiliki keinginan berbangsa, bernegara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tidak akan terwujud jika ibaratnya hanya keinginan si kaya atau si miskin saja atau si pandai saja. Tapi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah keinginan semuanya. Keinginan seluruh masyarakat Indonesia yang dicita-citakan seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Ibaratnya kita juga percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, dan negara kita juga selalu percaya kesejarahan. Karena apa? Karena sejarah adalah suatu dasar yang ibaratnya tidak mungkin ditinggalkan, yang akan selalu kita pelajari, yang akan ibaratnya tanpa adanya sejarah bagaimana sih kita akan mengetahui perjuangan kita di masa lampau, dan pokoknya sejarah-sejarah kita di masa lampau, ibaratnya sejarah tuh untuk kita belajar seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembali serahkan kepada moderator. Sebentar. Oke, mungkin itu saja presentasi di kelompok kami. Yang untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan diberikan pertanyaan dari kelompok kami, dan rekan-rekan semua boleh menjawabnya dengan peraturan. Jika ingin menjawab itu kalian bisa menyebutkan namanya dan memberikan instruksi seperti izin menjawab, dan boleh untuk teman-teman jika ingin menyangga atau menambahkan jawaban. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, silakan. Siapa dulu? Oh iya, dimohon teman-teman semua untuk aktif menjawab ya. Pemateri yang membuat pertanyaan dong, pemateri. Iya Pak, ini lagi mau ngasih pertanyaan. Oke Pak, langsung aja ya Pak ya. Saudara mahasiswa, Ini, yang tadi. perhatikan. Anda tidak menggunakan kata Bapak kepada saya. Anda cukup menggunakan kata akademis, Prof saja. Lanjut. Oke Prof, langsung aja ya saya ajukan pertanyaan gitu ya. Terkait dengan materi yang terakhir saya sampaikan, yaitu sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan. Kalau menurut teman-teman yang ada di sini nih, kenapa sih sejarah itu adalah Pertanyaannya, yang kamu sebut dulu pertanyaanmu, itu akan tertulis, nanti akan dituangkan di dalam Google Drive. Apa pertanyaanmu? Kan sejarah adalah salah satu Yang jelas, dasar bikin yang pertanyaan, tidak nggak dapat. ada ibarat-ibarat, bikin pertanyaan yang benar. Sejarah adalah dasar yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut teman-teman di sini, bagaimana sih? Salah. Tidak menggunakan kata tanya, diperhatikan. Anda itu membuat pertanyaan itu tertulis, yang akan dikumpulkan, diarsipkan oleh PJ. Oke, Prof. Sebentar, silakan dilanjut dulu lah ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya. Identitas nasional tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui evolusi dan proses panjang.
Jelaskan proses pembuatan identitas nasional tersebut. Lanjut. Guys. Pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua yaitu jelaskan alasan identitas nasional menjadi perhatikan. Kalau sudah ada kata jelaskan tidak boleh diulang lagi. Pertanyaan pertama apa? Menggunakan apa? Identitas jelaskan. Nah, tidak boleh 2 kali. Oh. Oke, saya lempar ke teman yang lain, Pak. Mau revisi. Perhatikan, saya ingatkan dari buat pertanyaan malam hari tidak menggunakan kata tanya. Jika sudah ditulis pertanyaan kosakata pertanyaan oleh seseorang, misalnya jelaskan, maka tidak boleh lagi diikuti, ditiru oleh orang lain, siapapun. Bisa dimengerti semuanya? Siap, Prof. Siap, Iya, Prof. Prof. Bisa, Prof. Lanjut. Iya, pertanyaan kedua dari saya. Pertanyaannya yaitu, sebutkan isi dari pasal 299 Undang-Undang Dasar 1945. Salah. Sebutkan salah. Sebutkan ditambah. Sebutkan secara tertulis. Tambah. Anissa. Kenapa, Prof? Sebutkan tidak boleh kalau tidak diikuti. Sebutkan secara tertulis. Sudah dengar, Anissa? Coba ulangi. Silakan diulangi. Sebutkan secara tertulis isi dari pasal 299 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Pertanyaan kedua. Ingat, PJ mengarsipkan semua pertanyaan. Karena itu sebagai tugas mandiri. Pertanyaan itu sebagai tugas mandiri dengan ditambah dengan presentasi. Sedangkan tugas terstruktur adalah gambar, konsep map, dan jawaban dari pertanyaan. Baik, Prof. Nah, lanjut. Jumlah kelasnya ada berapa? 36, Prof. Ini baru masuk 31. Kemana yang lainnya? Gak tahu, deg-degan pertanyaan. Kalau sampai akhir 30 menit dalam perkuliahan tidak ada, alfakan. Kecuali ada alasan tentang roaming atau signal. Oke, baik, Prof. Anda sudah bikin pertanyaan belum di rumah? Materi. Sudah Kelompok berapa ini? 8. Mana? Sudah, Prof, tapi yang pertanyaan yang satunya sedang direvisi. Sudah dengar pertanyaan yang sudah saya arahkan? Sudah, kan 2 pertanyaan, baru betul 1. Jadi 1 lagi direvisi. Itulah sebabnya Anda membuat pertanyaan, bukan pada saat ini merevisi. Dengar nggak? Kemarin sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Anda bukan membuat pertanyaan sembarangan, yaitu tidak menggunakan kata tanya. Ya, tolong diperhatikan untuk kelompok selanjutnya, saya tidak akan mendengar lagi seperti kelompok 8 ini, yang membuat revisi pada saat presentasi. Sudah? Sekarang pertanyaan yang sudah saya setujui saja, silakan dijawab. Sambil menunggu membuat pertanyaan baru. Siapa yang aktif menjawab?
karena itu merupakan nilai. Oke, berarti pertanyaan yang sudah disetujui yaitu 2 pertanyaan dari saya dan Anissa. Ya, suruh dijawab sama semua. Silakan teman-teman yang ingin menjawab. Soalnya saya tulis di chat ini. Mana yang lainnya 31 orang tidak ada satupun yang mau jawab? Ayo teman-teman. 36 orang tidak ada yang bisa menjawab. Kalau kamu sudah membuat malam hari, mestinya sudah di-share ke kelompok. Sehingga mereka sudah menjawab. Ini kan kesalahan. Saya sudah bicara kepada kalian. Buatlah malam hari, di-share ke kelompok. Sehingga mereka sudah mempersiapkan jawabannya. Ini untuk kelompok selanjutnya harus seperti itu. Hari ini nanti semua orang membuat pertanyaan. Ya. Perhatikan itu. Ya, izin menjawab. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ariansyah. Akan menjawab pertanyaan dari Nurul Afriani, yaitu identitas nasional tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai masyarakat yang memunculkan perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas nasional menunjukkan bahwa individu setuju atas pendefinisian diri mereka yang saling diakui, yakni kesadaran mengakui perbedaan mereka dengan orang lain dari suatu perasaan akan harga diri bersama. Segitu. Mohon maaf bila salah. Terima kasih. Siap, baik Ariansa, diterima. Barangkali teman-teman ingin menyangga atau menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, Bu Moderator. Ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Arifin dari kelompok 7. Di sini saya izin menjawab pertanyaan tadi. Di sini proses identitas nasional yaitu adanya himpunan nilai-nilai kultur yang ada. Mungkin di sini boleh saya tampilkan di room chat supaya lebih jelasnya. Di sini adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tumbuh karena adanya bangsa yang di setiap daerah. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultur tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi adanya proses ini yaitu dari himpunan nilai-nilai kultural kesatuan yang ada di bangsa Indonesia ini. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menjawab. Terus nanti.
Teman-teman lainnya tidak ada yang ingin menjawab lagi? Assalamualaikum. Instruksi moderator izin menjawab. Ya, Izin menambahkan. ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Rindiani dari kelompok 9. Di sini saya menambahkan jawaban atau pemaparan dari teman-teman mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu proses pembuatan identitas nasional. Saya menambahkan keadil, yaitu merupakan proses identitas nasional itu merupakan proses himpunan antara nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan di sini bisa mencakup nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kesukuan yaitu suku bangsa ataupun nilai-nilai rasnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mita. Terus kumaha? Izin bertanya, Bu Moderator. Ya, silakan. Untuk yang pertanyaan kedua itu pasal 29 atau pasal 299? Mohon maaf, boleh diulangi gitu. 299 UU. Sebentar. Anissa, coba. Iya, ralat ya. Iya, pasal 29 UUD 1945. Mohon maaf, Anissa. Itu ayatnya ayat berapa ya? 299-nya. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Salah. Instruksi, mohon izin menjawab pertanyaan dari saya. Ya, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafli Nurpadilah. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Rafli. Jawabannya mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Dipersilahkan. Izin menambahkan, Bu Moderator. Silakan. Seperti tertera di bab 9 di tentang agama, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mungkin tadi ditambahkan bab 9 tentang agama. Ini ada di e-book atau bukunya karya Prof. Bambang Yuniarto MSI. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan. Identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat karena
terjadi karena sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya, sehingga terjadi banyaknya pertikaian yang membuat prosesnya semakin panjang. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Intan. Berikan pendapat Anda tentang Halo? Sudah dijawab, Pak. Mungkin selanjutnya teman-teman dari kelompok akan memberikan pertanyaan lagi. Ya, coba yang pertanyaan. Instruksi suara Bu Moderator. Ya, silakan. Saya Ferzia Linsa dari kelompok 4. Izin bertanya boleh? Boleh. Pertanyaannya, sebagai seorang warga negara Indonesia, Saya cut dulu. Anda bukan bertanya, Anda menjawab pertanyaan. Yang bikin pertanyaan itu adalah yang presentasi. baik Prof. Yangi. Yang presentasi. Pertanyaannya, Ini yang presentasi bukan? Bukan, Prof. bukan. Ya, yang presentasi tidak boleh bertanya, tetapi menjawab pertanyaan dari yang presentasi. Yang bikin presentasi, yang bikin pertanyaan itu orang yang presentasi. Kalian yang menjawab. Malu. Baik. Ya, lanjut. Untuk rekan kelompok Naswa dipersilahkan. Oke. Ini pertanyaannya ya. Maaf. Paparkan secara singkat unsur pendukung identitas nasional. Ya, benar. Lanjut. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, Mas siapa dengan pertanyaan? Makanya saya bilang supaya dipersiapkan malam hari, ya. Siapkan, jangan waktu hari ini tidak boleh begitu. Dari waktunya habis untuk merevisi pertanyaan. Kan sudah saya bicara pada Anda. Bikin presentasi, dipersiapkan untuk pertanyaan malam hari. Dan gambar juga dipersiapkan malam hari. Kalau gambar itu satu kelompok satu. Kalau pertanyaan satu kelompok bisa 8 atau 10 kelompok, 10 pertanyaan karena tergantung jumlah kelompoknya ya. Siap, Prof. Lanjut. Oke, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menjawab Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Mohon maaf, pertanyaannya udah saya tulis ulang di kolom chat ya. Silakan dilihat. Baik. izin bertanya, izin menjawab, izin secara dan rapat.
Silakan. Unsur pendukung identitas nasional itu, menurut saya, itu ada suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan yang dimiliki setiap negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mei. Barangkali teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Kalau izin menambahkan, Bu Moderator, Silakan. mungkin secara singkat ada beberapa unsur identitas nasional. Yang pertama mungkin identitas fundamental, yaitu berupa identitas yang bersifat mendasar atau pokok, yaitu di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang kedua ada identitas instrumental, yaitu identitas yang instrumental berupa Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai logo kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang ketiga ada identitas alamiah. Indonesia memiliki identitas alamiah, yakni keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara kepulauan. Mungkin itu unsur-unsur dari terbentuknya identitas nasional. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hash berapa ini? Ini PSA, Pak. PS ya. Oke. Lanjut. PS. Gaji. Untuk pertanyaan tadi, sudah tidak ada yang ingin menjawab atau menambahkan lagi? Assalamualaikum, punten izin mau menambahkan. Silakan. Saya Alif Suditriswanto ingin menambahkan jawaban dari Mas Adil Arifin tadi. Ya. Jadi selain yang disebutkan oleh Kak Adil Arifin tadi bahwa unsur pendukung identitas nasional itu ada lagu kebangsaan, suku bangsa yang beragam, dan undang-undang. Tentunya masyarakat pun tak lepas dari unsur penting dari identitas nasional. Kita masyarakat punya berbagai banyak bahasa dan keyakinan. Nah, masyarakat adalah salah satu unsur yang penting bagi identitas nasional kita, di mana jelas bahwa bahasa, keberagaman suku bangsa, agama adalah berasal dari masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat tak bisa dilepaskan dari unsur identitas nasional. Yang saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Alif terhadap penambahannya. Instruksi Bu Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy, boleh? Boleh, silakan. Saya Ferzia Linsa dari kelompok 4, izin menjawab. Jawabannya yaitu untuk unsur pendukung identitas nasional adalah bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia.